Shalom bagi saudara-saudari yang belum subscribe, mohon subscribe, tekan lonceng, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pada pasal yang ke-5 ayat 10 sampai dengan ayat 12 dengan berbunyi berikut ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kata firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penganiayaan biasanya terjadi karena bentrokan antara dua kebenaran yang berbeda. Kebenaran yang sesungguhnya dengan kebenaran yang palsu, atau dua prinsip-prinsip yang dianggap saling bertentangan dan tidak pernah dapat dipersatukan. Sehingga karena nilai-nilai yang berbeda tersebut biasanya akan mengakibatkan perselisihan dan ujung-ujungnya akan ada penganiayaan. Yang besar akan menganiaya yang kecil akan teraniaya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahkan Ia sendiri juga di bagian yang lain dalam firman Tuhan pernah berkata bahwa engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu yang diajarkan kepada murid-muridnya, dan itu juga yang kita pahami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ternyata di tengah-tengah dunia ini kita pasti akan mengalami berbagai macam kendala, kesulitan karena kebenaran, karena beriman kepada Kristus Tuhan. Ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-9, kita menemukan di sana, berbahagialah orang yang membawa damai. Dan tiba-tiba setelah membawa damai, pada ayat 10 dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Gereja hadir di tengah dunia adalah membawa damai sejahtera Tuhan. Kekristenan adalah kekristenan yang memberikan berita damai sejahtera, pengampunan, belas kasihan yang datang dari Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang mau diperdamaikan. Tidak semua orang yang dapat menerima berita damai sejahtera yang dapat kita berikan. Dan ketika mereka tidak dapat menerimanya, maka sebagiannya akan melakukan pertentangan dan berakibat kepada penganiayaan. Maka kita tidak heran mendengarkan banyak gereja yang ditutup, banyak gereja yang dibubarkan secara paksa, atau bahkan gedung gerejanya pun banyak yang dirobohkan. Mengapa? Karena pertentangan akan nilai kebenaran. Sebagian diantaranya diisukan, dikatakan bahwa gereja itu mengganggu ketentraman, ketenangan lingkungan. Tetapi sebenarnya alasan yang paling nyata bukanlah karena gereja yang tidak memberikan ketenangan kepada lingkungan, tetapi karena lingkungannya tidak dapat menerima kebenaran, lingkungannya tidak dapat menerima damai yang dipancarkan oleh gereja Tuhan, yang tidak dapat diterima oleh orang lain yang berbeda dengan prinsip-prinsip kerohaniannya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam situasi ketika kita di dunia ini, maka kita harus sadar akan banyak orang yang menolak kebenaran itu. Akan banyak orang yang menentang kebenaran yang kita beritakan. Dan penentangan-penentangan itu akan berakibat kepada penganiayaan, kepada kesulitan. Dan saudaraku yang terkasih nama Tuhan, sejak awal gereja, bahkan gereja mula-mula telah mendapatkan penganiayaan yang bahkan lebih daripada apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan di zaman kita sekarang. Para rasul yang dipenjarakan,
yang dilempari batu, bahkan banyak orang yang harus mati dirajam batu. Yesus sendiri adalah korban penganiayaan, meski kita tahu itu karena dosa-dosa kita. Tapi kita juga akan tidak boleh lupa bahwa konteks sejarahnya pada waktu itu, bahwa Yesus dituduh sebagai orang yang telah menodai agama Yahudi, yang telah mengajarkan kesesatan. Sehingga ketika Yesus mengajarkan kebenaran, orang-orang ahli Taurat, para imam pada waktu itu mengadakan pertentangan, bahkan sampai kepada penganiayaan. Murid-murid Tuhan juga mengalami hal itu. Ada yang dibuang, ada yang dipenjarakan, tetapi mereka tidak kunjung untuk menyerah dari situasi itu. Mereka tetap memberitakan iman mereka, memberitakan Injil Tuhan. Mereka siap untuk teraniaya, mereka siap untuk menerima penghinaan, fitnahan, cemoohan yang ditujukan kepada mereka, karena mereka tahu kebenaran yang mereka miliki adalah kebenaran yang asasi, kebenaran yang sesungguhnya. Yesus sendiri adalah sang kebenaran. Dan ketika dikatakan berbahagialah orang yang teraniaya karena kebenaran, atau yang dianiaya karena kebenaran, dan kita tahu kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri, karena dia berkata, akulah kebenaran dan hidup, sebagaimana kita boleh temukan dalam Yohanes pada pasal 14 ayat yang ke-6. Oleh karena itu, jika saudara dihina, ditolak karena saudara memiliki Kristus sebagai kebenaran, jika saudara menjunjung tinggi Alkitab sebagai firman Tuhan, dan saudara ditolak, dicerca, dianiaya, maka dikatakan firman Tuhan pada bagian ini, berbahagialah engkau. Saudara-saudaraku, itulah yang kita boleh baca dari bagian ini. Mengapa dikatakan berbahagia orang yang teraniaya? Karena Yesus sendiri telah teraniaya sebagai sang kebenaran. Dan oleh karena itu, jika kita juga ikut menderita penganiayaan karena kebenaran, itu suatu bukti bahwa kita telah memiliki iman yang kuat, iman yang sejati, iman yang tulus, iman yang murni. Dan jika kita tetap setia dalam penganiayaan, dalam kesulitan itu, maka itu akan suatu bukti atau suatu legalitas bahwa kita benar-benar anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika seandainya kita tidak di dalam iman kepada Kristus Tuhan, maka penganiayaan karena kebenaran tidaklah mungkin kita terima dalam hidup kita. Kesulitan-kesulitan yang akan kita terima bukanlah karena kebenaran itu, tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, karena engkau beriman kepada Tuhan, karena engkau milik Tuhan, karena Yesus sebagai kebenaran yang asasi telah menjadi milik kepunyaanmu, engkau percaya kepadanya. Dan firman Tuhan begini katakan, berbahagia orang yang teraniaya karena kebenaran. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita boleh merenungkan kembali pada bagian ini, alasan-alasan dan mengapa kita harus tetap merasakan kebahagiaan di tengah-tengah penganiayaan. Karena memang kita menjadi sama seperti Kristus yang menanggung penderitaan karena kebenaran. Banyak orang menderita tapi karena kesalahannya, maka dia akan menyesali dirinya, akan mengasihani dirinya. Tetapi orang yang menderita karena Kristus, dia tidak akan pernah mengasihani dirinya, karena Kristus cukup untuk mengasihi dia. Kristus sudah cukup untuk memberikan pertolongan, kekuatan kepadanya. Contohlah para rasul. Ketika mereka teraniaya, mereka tidak mengasihani diri mereka sendiri. Seperti Petrus yang dipenjarakan. Dia malah bernyanyi, bersukacita di penjara. Dan malam hari Tuhan membebaskan dia dari penjara. Saudara-saudara, ini yang mengatakan kepada kita firman Tuhan, bahwa kita harus berbahagia di dalam penderitaan penganiayaan ini. Bagaimana reaksi kita sesungguhnya setelah kita merasakannya? Alkitab bagian ini juga mengajarkan kepada kita, bersukacitalah. Ketika saudara mendapatkan aniaya, ketika saudara difitnah, dicemooh, dicela karena kebenaran, ketika saudara dicela karena saudara anak Tuhan, atau gereja saudara dipaksa bubar, ditutupkan karena lingkungan yang menolak, atau karena organisasi massa tertentu yang menolak saudara, menolak gereja saudara, gedung gereja saudara dirubuhkan, atau bagaimanapun itu, dikatakan bahwa berbahagialah engkau dan tetaplah engkau bersukacita.
Mengapa bersukacita di tengah penderitaan seperti itu? Karena kita tahu bahwa kita turut menderita bersama dengan Kristus. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahwa kita tahu bahwa tatkala Kristus mengalami kesesakan penderitaan aniaya dalam kayu salib, Dia yang berdoa untuk mengampuni orang yang berbuat salah atau berbuat dosa itu. Terus saudara terkasih nama Tuhan, kemudian reaksi apa lagi setelah itu? Dikatakan tetaplah berbahagia dan bersukacita, karena dikatakan begini, karena upahmu besar di surga. Upah dari dunia ini itu hanya bersifat sementara dan akan cepat hilang, saudara terkasih nama Tuhan. Selama engkau di dunia ini bisa segalanya bisa akan hilang dengan sekejap mata. Tetapi apa yang terhilang di dunia ini, saudara terkasih nama Tuhan, itu tidak ada bandingannya dengan apa yang engkau akan dapat di surga yang mulia itu. Segalanya bisa hilang di dunia ini, tapi segala hal engkau akan dapat di surga. Itu yang dijanjikan firman Tuhan kepada kita pada bagian ini, karena upahmu besar di surga. Dan tidak dirinci upah apa yang Tuhan janjikan di surga kelak untukmu dan untuk saya. Tapi sangat jelas, itu adalah suatu upah yang tidak tergambarkan, suatu upah yang tak terlukiskan. Betapa indahnya, betapa hebatnya upah yang Tuhan siapkan itu, berupa mahkota yang Tuhan siapkan bagi saudara dan kepada saya. Dunia ini akan mengarah kepada kehancurannya. Kita tidak akan selamanya di tengah dunia ini. Dan jika sudah waktunya kita meninggalkan dunia ini, kita akan menuju kepada surga yang mulia, surga yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Di sanalah kita akan menikmati segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan janjikan. Dan ketika engkau teraniaya di dunia ini karena kebenaran Tuhan, pandanglah kepada surga. Sebentar lagi kita meninggalkan dunia ini, hanya sampai kepada umur mungkin 70, 80 atau 100 tahun. Tetapi setelah itu kita sudah mengarah ke surga, mendapatkan kebahagiaan dan sukacita yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, seketika engkau mengalami aniaya, penderitaan, kesesakan karena kebenaran Kristus, pandanglah kepada Tuhan, pandanglah kepada surga yang mulia. Di sana telah ada upahmu yang sangat besar. Saudara yang terkasih nama Tuhan, penganiayaan itu merupakan suatu bukti bahwa engkau milik Kristus Tuhan. Kristus telah menderita dan engkau pun turut menderita bersama dengan Dia. Itu juga adalah suatu kebahagiaan jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Jadi, kekristenan tidak hanya berbahagia karena kelimpahan, tapi juga karena penderitaan. Dan jika penderitaan itu ternyata penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Penderitaan karena Kristus adalah suatu kebahagiaan, bukan suatu kutukan. Bukan sesuatu yang harus tangisi berlebih-lebihan, tetapi suatu pengharapan bahwa nanti kita akan bersama dengan Tuhan menikmati kebahagiaan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, saya membaca kisah para rasul, setiap rasul yang mendapatkan aniaya, mereka justru mengalami sukacita menjalani aniaya itu. Mengapa demikian? Karena mereka tahu Tuhan turut bersama-sama dengan mereka dalam penderitaan itu. Tuhan turut merasakan apa yang mereka derita. Tuhan turut merasakan apa yang terjadi pada hidup mereka. Dan mereka pun akan turut merasakan sukacita Kristus. Akan merasakan kebahagiaan Kristus. Dan segala sesuatu yang terbaik bersama dengan Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, reaksi apa lagi yang dapat kita harus tunjukkan tatkala kita mengalami penganiayaan karena kebenaran? Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah engkau mengiring Tuhan. Walaupun mungkin berat menjalaninya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Anak-anak Tuhan harus tetap bergembira menjalani hari-hari atau penderitaan yang sulit karena kebenaran Tuhan. Kenapa demikian? Karena dikatakan dalam kisah para rasul kepada kita, yaitu kisah para rasul pasal 5 ayat 41. Ketika para rasul itu mengalami penganiayaan, mereka bersukacita karena mereka dianggap layak merasakan penderitaan-penderitaan sebagaimana Kristus menderita. Jadi saudara-saudara, janganlah heran jika pengikut Kristus, jika anak-anak Tuhan, jika orang-orang yang memegang teguh kebenaran Tuhan dalam hidupnya justru mengalami kesesakan, justru mengalami penganiayaan, dipersulit masuk kerja, dipersulit
untuk menerima lowongan atau lain sebagainya, atau kesesakan-kesesakan lain yang tak mungkin dapat saya sampaikan satu persatu. Janganlah engkau menjadi kaget atau bingung melihat semua itu, tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada anak-anaknya. Engkau telah menderita bersama dengan Kristus dalam kesesakan-kesesakan hidup sebagai orang beriman, maka engkau pun layak menerima berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidupmu setiap hari, setiap saat, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu yang boleh kami renungkan. Biarlah firman-Mu berbicara jauh sampai ke dasar hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami tetap bersuka cita, berbahagia, walaupun mungkin kami mengalami kesesakan, walaupun mungkin kami mengalami penderitaan, penganiayaan karena kebenaran. Biarlah kami tetap kuat dalam Tuhan, tetap setia mengiring Engkau, dan kami tahu upah kami besar di surga. Berkati semua saudaraku yang mendengarkan khotbah ini dimanapun mereka berada. Yang lemah biarlah Engkau menguatkan mereka, yang sakit biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka, yang berkekurangan biarlah Tuhan yang mencukupkan mereka. Lalu Tuhan, jangan biarkan satupun yang putus asa. Biarlah mereka semua berharap kepada Tuhan, dan mampukan kami semua untuk boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, engkau menjadi orang yang berbahagia, orang yang menikmati sukacita, damai sejahtera Tuhan, walaupun mungkin engkau mengalami kesesakan, penganiayaan karena dunia ini. Terangilah dunia ini dengan kebahagiaan dan sukacita surgawi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.